Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Musawamah. Saya dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Adab. Kelompok 10 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Budi Sudrajat MA. Pada video kali ini, saya akan melakukan proses pentahrizan hadis mengenai wabah atau taun atau yang diistilahkan dengan wabah virus COVID-19. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan proses tahriz hadisnya. Sebelum ke proses pentahrizan hadis, alangkah baiknya kita mengetahui definisi tahriz. Tahriz menurut istilah adalah ad-dilalatu ala maudhi'il hadisi fi masadirihil asliyah allati akhrajatuhu bisanadihi summa bayani martabatihi inzal hajat, yang artinya menunjukkan tempat hadis pada kitab-kitab sumber aslinya ketika hadis diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan nilainya jika diperlukan. Yang akan saya tahriz adalah hadis mengenai wabah dan larangan mendekati kawasan yang terkena wabah atau taun. Teks hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taunu ayatul zibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala tafirru minhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke dalam negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari padanya. Baiklah, langsung saja saya akan memulai ke pembahasan tahriz hadis mengenai wabah. Dalam proses tahriz ini, saya menggunakan salah satu metode tahriz di antara beberapa metode yang ada, yaitu menggunakan kitab Mu'jam al-Mufahruz li Alfaz al-Hadis An-Nabawi karya Arjen Wensing dan Abdul Baqi. Adapun kata yang akan dicari dalam kitab ini adalah kata at-taun. Setelah melakukan pencarian dalam kitab Mu'jam, kata tersebut terdapat pada juz keempat halaman 3 dengan menampilkan sebuah rumus. Rumus-rumus di sini maksudnya adalah menunjukkan tempat hadis yang kita cari ke beberapa kitab induk hadis. Rumusnya yaitu mim salamun 93. Rumus ini menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam Sahih Muslim, kitab Salamun, nomor hadis 93. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abdullah ibn Maslamah bin Qanabin wa Qutaibah bin Sa'idin qala akhbarana al-Mughiratu wa nasabahu bin Qanabin faqala ibn Abdurrahman al-Quraish an Abin Nadri an Amir ibn Sya'd ibn Abi Waqqas an Usama bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taunu ayatul zibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi
فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. Setelah hadis ditemukan dalam kitab sumber aslinya, yaitu kitab Sahih Muslim, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sanad hadis, yaitu melihat biografi para perawi dan juga komentar para ulama ahli hadis terhadap perawi tersebut. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui apakah sanad hadis ini sahih atau tidak. Yang pertama yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah bin Syurahbil, dari kalangan sahabat, kunyah Abu Muhammad, negeri semasa hidup yaitu di Madinah, wafat 54 Hijriah. Ulama yang mengomentari perawi ini adalah Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mengatakan sahabat. Yang kedua yaitu Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, negeri semasa hidup yaitu di Madinah, wafat 104 Hijriah. Ulama yang mengomentari perawi ini adalah Al-Ajli. Beliau mengatakan siqah. Muhammad bin Sa'ad. Beliau mengatakan siqah. Ibnu Hibban. Beliau mengatakan mensiqahkannya. Yang ketiga yaitu Salim bin Abi Umayyah, dari kalangan tabi'in, kalangan biasa, kunyah Abu An-Nadhr, negeri semasa hidup di Madinah, wafat 129 Hijriah. Ulama yang mengomentari perawi ini adalah Yahya bin Ma'in. Beliau mengatakan siqah. An-Nasa'i, beliau mengatakan siqah. Al-Ajli, beliau mengatakan siqah. Abu Hatim, beliau mengatakan siqah. Muhammad bin Sa'ad, beliau mengatakan siqah. Ibnu Madini, beliau mengatakan siqah. Dan Ibnu Syahin, beliau mengatakan disebutkan dalam As-Siqah. Yang keempat yaitu Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa, kunyah Abu Abdurrahman, negeri semasa hidup di Madinah, wafat 221 Hijriah. Ulama yang mengomentari perawi ini adalah Ibnu Hibban. Beliau mengatakan disebutkan dalam As-Siqat. Ibnu Hajar, beliau mengatakan siqah, ahli ibadah. Abu Hatim, beliau mengatakan siqah hujjah. Yang kelima yaitu Al-Mughirah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid bin Hizam, dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua, negeri semasa hidup yaitu di Madinah. Ulama yang mengomentari perawi ini adalah Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan laisa bihi ba'as. Yahya bin Ma'in laisa bi syai. Abu Daud dhaif. An-Nasa'i laisa bi qawi. Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Siqat. Ibnu Hajar, Siqat meriwayatkan hadis gharib. Dan Az-Zahabi, beliau mengatakan siqah. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian hadis setelah diteliti bahwa hadis tersebut memiliki status derajat yang sahih. Dari beberapa pendapat ulama hadis tentang kualitas perawi hadis yang saya tahrij, tidak ada satupun perawi yang dijarah. Artinya bahwa kualitas sanad hadis tersebut sahih dengan berlandaskan syarat kesahihan hadis yang telah disepakati oleh jumhur ulama hadis.